Oke, untuk pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan pembahasan terkait transformasi Laplace. Ya, transformasi Laplace ini nantinya kita bisa gunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Nah, namun sebelumnya saya akan perkenalkan definisi dari transformasi Laplace. Jadi sebenarnya ini mirip dengan transformasi Fourier yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mentransformasikan suatu fungsi menjadi bentuk fungsi yang lain. Jadi kalau misalnya kemarin untuk transformasi Fourier, misalnya salah satunya kita bisa mentransformasikan dari suatu fungsi waktu menjadi bentuk fungsi atau domain frekuensi, dan sebaliknya disebut sebagai transformasi balik Fourier atau inverse Fourier transform. Maka transformasi Laplace juga demikian. Jadi nanti selain transformasi Laplace, kita juga bisa kemudian mempelajari tentang transformasi balik Laplace. Ya, oke, kita bahas dulu tentang transformasi Laplace. Nah, di sini definisinya adalah bahwa jika misalnya kita mempunyai suatu fungsi ft, maka kemudian dengan transformasi Laplace kita bisa mencari bagaimana kapital Fs, ya. Jadi kapital F ini sebagai fungsi dari S, dan kalau kita tuliskan definisinya bahwa di sini Fs itu sama dengan, ini adalah Laplace, simbol dari Laplace dari Ft. Atau kemudian Laplace dari Ft ini kemudian kita bisa hitung dengan menggunakan integrasi, yaitu integral 0 sampai tak hingga, kemudian E pangkat min St, Ft dt. Ya. Dan untuk operasi transformasi Laplace sendiri, jadi di sini ada 3 poin yang saya tuliskan. Ya, jadi misalnya di sini ada Laplace dari A Ft, maka bisa kita tuliskan sama dengan A Laplace Ft. Kemudian yang kedua, jika saya punya Laplace dalam kurung Ft plus Gt, kita bisa tuliskan dan uraikan menjadi Laplace Ft plus Laplace Gt. Yang ketiga, kalau kita punya di sini Laplace dalam kurung A kali Ft plus B kali Gt, maka kita bisa tuliskan di sini sama dengan A kali Laplace Ft plus B kali Laplace Gt. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita mencari transformasi Laplace dari beberapa fungsi. Di sini sudah saya tuliskan beberapa fungsi yang kemudian kita bisa cari bagaimana nilai dari transformasi Laplace-nya. Yang pertama, jika kita punya suatu fungsi konstan yang bernilai A. Ya, jadi misalnya di situ bisa kita notasikan bahwa Ft itu sama dengan A. Maka menggunakan definisi transformasi Laplace yang di awal sudah saya sebutkan, kita bisa cari di sini adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St, kemudian Ft dt dengan Ft-nya sama dengan A. Maka kemudian kita bisa jabarkan di sini integralnya, dan didapatkan bahwa transformasi Laplace atau Fs-nya itu adalah A per S untuk fungsi konstan dengan Ft sama dengan A. Nah, maka dari itu kita bisa tuliskan bahwa transformasi Laplace dari Ft sama dengan A itu adalah sama dengan A per S. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemudian kita bisa lakukan transformasi baliknya. Jadi transformasi baliknya berarti di situ Fs jika dia nilainya adalah A per S, maka untuk transformasi balik Laplace-nya Ft itu adalah kembali ke nilai sama dengan A. Untuk fungsi yang kedua, kita ingin mencari transformasi Laplace dari suatu fungsi eksponensial Ft sama dengan E pangkat At.
Nah, di sini kita juga akan gunakan definisi dari transformasi Laplace. Ya. Nanti silahkan kalian cek perhitungannya, maka di sini kita bisa dapatkan bahwa transformasi Laplace dari fungsi eksponensial ft sama dengan e pangkat at itu adalah 1/s min a. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa untuk ft sama dengan e pangkat at, transformasi Laplace yang bisa kita dapatkan yaitu fs sama dengan 1/s min a. Untuk yang ketiga, itu adalah untuk fungsi ft sama dengan cos hiperbolik at. Jadi nanti bagaimana transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan cos hiperbolik at. Kita gunakan definisi transformasi Laplace, dan kemudian kita bisa uraikan di sini. Ya, silakan nanti bisa dicek step by step-nya sampai akhirnya kita bisa dapatkan bahwa untuk ft sama dengan cos hiperbolik at, transformasi Laplace-nya adalah s/s kuadrat min a kuadrat. Kemudian yang keempat, tadi sudah kita bahas untuk cos hiperbolik at. Dan di sini sudah diuraikan bagaimana kemudian kita akhirnya mendapatkan transformasi Laplace-nya. Nah, yang keempat adalah untuk ft sama dengan sin hiperbolik at. Nah, di sini kalian bisa temukan tabel dari beberapa fungsi dan transformasi Laplace-nya di buku Mary L. Boas, halaman 469. Di situ ada Table of Laplace Transforms. Untuk ft sama dengan sin hiperbolik at, kalian bisa temukan di situ di poin nomor L9, nomor 9. Di situ dituliskan bahwa transformasi Laplace dari sin hiperbolik at itu sama dengan fs, yaitu nilainya adalah a/s kuadrat min a kuadrat. Nah, silahkan buktikan bahwa transformasi Laplace dari ft sama dengan sin hiperbolik at adalah a/s kuadrat min a kuadrat. Ini adalah tugas 2 yang kemudian perlu kalian kerjakan. Oke, fungsi yang selanjutnya adalah untuk fungsi ft sama dengan sin at. Untuk mencari transformasi Laplace-nya, kita gunakan definisi transformasi Laplace seperti tadi, integral 0 sampai ta hingga e pangkat min st ft dt, di mana ft-nya adalah sin at. Nah, kita bisa gunakan bentuk lain dari sin at yang sudah kita pelajari, bahwa sin at itu sama dengan ini ya, e pangkat iat dikurangi e pangkat min iat per 2i. Oke, maka dengan menyelesaikan integrasi ini sampai akhirnya, nanti silakan kalian runut dari awal step-stepnya, sehingga akhirnya kita dapatkan transformasi Laplace dari ft sama dengan sin at itu adalah fs yang nilainya adalah a/s kuadrat plus a kuadrat. Untuk yang nomor 6, adalah fungsi yang selanjutnya, yaitu ft sama dengan cos at. Kalian juga bisa lihat dan cek di halaman 469 di buku Mary L. Boas bahwa untuk transformasi Laplace dari ft sama dengan cos at itu adalah fs sama dengan s/s kuadrat plus a kuadrat. Yang kemudian kalian bisa lihat di nomor 4 ya, 4 di Table of Laplace Transform itu. Nah, ini yang kemudian silahkan dibuktikan dan akan menjadi tugas nomor 3. Berikutnya adalah untuk transformasi Laplace dari fungsi polinom ft sama dengan t pangkat n. Ya, sama seperti tadi, kita gunakan definisi dari transformasi Laplace untuk mencari fs-nya.
Maka di situ Fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St kali T pangkat N dt. Ya, nah, di sini kita bisa gunakan integral parsial. Kita gunakan integral parsial, dan kemudian silahkan nanti dirunut sampai akhirnya kita sampai pada poin sini. Sampai pada poin ini. Nah, di sini kita bisa temukan bahwa kemudian jika kita integralkan terus-menerus di sini, kita lakukan integral parsial beberapa kali. Nah, kita temukan di sini bahwa bentuk yang ada, kemudian kita bisa sederhanakan atau tuliskan dalam bentuk lain menjadi bentuk faktorial. Ya. Jadi sampai akhirnya di sini kita temukan bahwa bentuk ini kita bisa tuliskan dalam n faktorial per s pangkat n, kemudian integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st dt. Ya. Jadi setelah kita masukkan batasannya, batas atas dan batas bawahnya, kemudian kita bisa dapatkan bahwa untuk fungsi polinom ft sama dengan t pangkat n, transformasi Laplace-nya adalah fs yang nilainya sama dengan n faktorial per s pangkat n plus 1. Nah, ini yang terakhir. Kemudian yang nomor 8. Bagaimana sekarang jika kita punya suatu fungsi ft sama dengan t pangkat n, e pangkat min at. Kalau dari tabel, transformasi Laplace dari fungsi ini itu bisa kita tuliskan sebagai fs sama dengan n faktorial per s plus a pangkat n plus 1 sesuai dengan tabel Laplace transform yang ada di halaman 469 buku Mary Alboas. Nah, selanjutnya silahkan buktikan fungsi yang terakhir ini, dan ini akan menjadi tugas nomor 4. Baik, itu untuk pengenalan transformasi Laplace. Nanti untuk berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kemudian transformasi Laplace ini bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Silahkan dikerjakan tugas 1, 2, 3, dan 4 yang sudah saya tautkan di Classroom.